RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Toli-Toli, Radio Tangga Bencana COVID-19 di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Oktober 2021. Bersama saya Sardono hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar untuk pagi hari ini di Dialog Lintas Pagi, RRI Toli-Toli, Parigi Motong dan Buol, kita akan membahas topik mampukah mempertahankan kawasan mangrove yang tersisa. Ya, kita ketahui bersama bahwa kawasan mangrove ini menjadi salah satu hal penting yang tidak hanya menjadi perhatian nasional tapi juga perhatian dunia, mengingat begitu besarnya peran kawasan mangrove bagi kelestarian lingkungan termasuk mengendalikan pemanasan global ya. Tapi kita ketahui bersama bahwa saat ini mangrove yang ada terus mengalami ancaman baik itu pengalih fungsian lahan maupun pemampatan lainnya ya. Kalau kita melihat media dalam beberapa minggu terakhir ini untuk melestarikan mangrove, kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini juga gencar melakukan penanaman mangrove, bahkan Presiden juga turun langsung ke kawasan Bakau ya untuk kembali melakukan penanaman. Nah, tentunya bagaimana kita bisa terus melestarikan dan mempertahankan kawasan mangrove yang tersisa saat ini, jangan sampai juga ikut musnah dengan berbagai hal. Baik, untuk membahas topik tersebut, di studio telah hadir Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Pak Sudirman. Selamat pagi, Pak Sudirman. Selamat pagi, Pak. Ya. Dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Komandan TNI Angkatan Laut dan Lanal Toli-Toli, Letkol Laut Pelaut Haryono, yang nanti juga akan bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Kemudian Kepala BPN ATR Kabupaten Toli-Toli, Pak Rahab, diharapkan juga bisa bergabung, karena kemarin sudah konfirmasi untuk ikut berbincang, berdialog di dialog lintas pagi. Dan juga nanti kami coba menghubungi Kepala Desa Sandana Pak Sarkodes, kemudian dari Parigi Motong ada Pak Abdul Haris Laparako. Kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Parigi Motong dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka tetap menjaga kelestarian kawasan mangrove ini. Dan kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Baik, sambil kami masih menantikan hubungan dengan narasumber yang berada di luar studio yang akan bergabung via Zoom nanti, saya ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, selaku Dinas Lingkungan Hidup, ini juga memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat besar bagaimana tetap menjaga kawasan lingkungan, utamanya kawasan mangrove, mengingat begitu banyaknya peran penting dari mangrove ini. Nah, mungkin di awal ini dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana melihat kawasan mangrove kita, utamanya yang ada di kawasan Toli-Toli ini, Pak Sudirman? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI di mana saja berada, Pak dan Lanal sebagai narasumber yang saya hormati, Kepala Badan Pertanahan dan pihak-pihak lain yang ikut serta. Terima kasih. Yang jelas keberadaan mangrove untuk kepentingan kita itu sangat dibutuhkan, khususnya daerah-daerah pantai dalam rangka melindungi pantai dari abrasi. Kedua, kita ini kan berpotensi untuk tsunami, Pak. Nah, itu kan berarti keberadaan mangrove itu sangat kita butuhkan di dalam menyangga daerah kawasan-kawasan pantai. Nah, kenapa? Karena pentingnya mangrove untuk kehidupan masyarakat umum, makanya Presiden itu mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang pemberhentian, pemberian izin baru pada lahan gambut dan primer. Nah, mangrove ini pada lahan primer. Kenapa dilakukan begitu? Karena beberapa hal terjadinya alih fungsi bakau menjadi pemukiman dan lain sebagainya, ya ta? Nah, untuk itu Pak Presiden ikut dalam hal itu. Lantas juga Menteri Keuangan mengeluarkan tahun 2011 juga tentang peta indikatif
untuk kawasan mangrove. Nah, mangrove juga ini ada dua, Pak. Jadi kalau kita bercerita kawasan mangrove di Toli-Toli ini untuk daerah Kecamatan Ogode, daerah Pulias itu masuk kawasan hutan lindung. Nah, yang lainnya itu khusus di Sandana saja, Pak, kita punya data di Sandana itu sesuai peta indikatif itu Sandana saja itu kita punya kawasan hutan mangrove ya, masuk dalam peta indikatif PIPIP itu 20 hektar. Pertamina itu kurang lebih 4 hektar dekat Pertamina. Terus di pemukiman itu 7,7 hektar. Nah, ini mungkin yang di pemukiman dimaksud ini yang dekat pasar, itu 7,7 hektar. Nah, itu masuk dalam wilayah pemberhentian izin baru. Nah, bagaimana persoalannya? Kita fokus misalnya kalau mangrove ini kita tidak jaga, menanam itu Pak, menanam tanaman itu sangat susah Pak hidup. Lebih mudah menebang pohon daripada menanam. Nah, kita harus hargai juga, ini saya harap pada seluruh punya kepentingan di desa, ya toh, harus menghargai sebagian orang begitu berupaya untuk melakukan penanaman, terus di lain pihak seenaknya menebang. Iya, memang terkait upaya pelestarian mangrove, kemarin di acara hari ulang tahun TNI Angkatan Laut juga melaksanakan penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Ginunggung, Pak Sudirman ya. Kita melihat di sana juga ada pantai yang sudah hilang mangrove-nya dan ancaman memang nyata karena sudah ada beberapa rumah nelayan yang miring karena tergerus dengan abrasi akibat rusaknya kawasan mangrove. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Pak, ini sebenarnya bagaimana untuk melakukan pengawasan, apalagi bagi sebagian pihak yang mengatakan bahwa melakukan alih fungsi kawasan mangrove dengan alasan itu kan sudah saya punya, ada sertifikat atau SKPT-nya. Sebenarnya bagaimana terkait hal-hal yang memang sering terjadi di tengah lapangan ini, Pak Sudirman? Jadi persoalannya begini, kan kawasan mangrove ya, bukan kalau kita sepakat dulu di Undang-Undang 41 mengatur tentang kawasan, toh. Nah, ada kawasan konservasi, ada kawasan lindung dan lain sebagainya. Nah, mangrove itu yang berada di Sandana ya, pada khususnya di beberapa daerah lain selain Pulias itu masuk di areal penggunaan lain, tidak masuk dalam kawasan. Hanya karena pembabatan alih fungsi mangrove itu, maka ini pemerintah harus turun tangan lewat instruksi presiden, kan? Supaya itu jangan seenaknya orang mengubah hutan, toh. Mengubah fungsi lahan. Makanya ada ruang bisa dilakukan alih fungsi lahan, tapi bermohon dulu ke Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi. Kan di situ ada kajian, wajarkah tidak kita lakukan di situ alih fungsi lahan untuk pemukiman dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian. Sebab menjaga, memelihara dan menjaga mangrove ini, pengalaman kami, Pak, saya ini penyuluh kehutanan dulu, Pak. Di kehutanan agak repot, Pak. Sampai hari ini kita mau tanam sampai ratusan hektar bisa tumbuh saja karena banyak tantangan yang kita hadapi. Maka harapan kami itu kalau ada hal-hal yang memang untuk penting urusannya itu perlu dikoordinasikan lebih bagus. Baik, pendengar di manapun Anda berada, di dialog lintas pagi dengan topik mampukah mempertahankan mangrove yang tersisa. Kembali kami sampaikan nomor interaktif yang kami buka untuk Anda di 0853 4383 1230. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran bagaimana sebenarnya langkah konkret yang harus ditempuh semua pihak dalam rangka tetap mempertahankan kawasan mangrove yang masih tersisa, utamanya di kawasan kota Toli-Toli ya. Ini kalau kita berbicara kawasan kota berarti Baulan dan Galang, karena ini merupakan wilayah perkotaan. Silakan di 0853 4383 1230 dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Dan Lanal Toli-Toli, kemudian Kepala BPN Kabupaten Toli-Toli. Baik, Pak Sudirman, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa untuk kawasan mangrove ini sebenarnya tetap bisa dipergunakan, Pak ya. Tapi bagaimana Pak tetap menjaga kalaupun kawasan itu bisa tetap dimanfaatkan, tapi tidak sampai menghilangkan atau menebang total kawasan mangrove yang ada, karena salah satu ancaman nyata yang saat ini sudah dirasakan beberapa orang adalah terkait abrasi itu, Pak Sudirman. Iya, makanya saya tekankan tadi, jadi mangrove di kita ini selain Pulias adalah bukan masuk kawasan hutan, hanya dia masuk kawasan
penyebaran mangrove yang perlu kita lindungi. Kan itu yang pertama. Nah, bisa enggak pertanyaannya? Ya toh? Selama untuk kepentingan masyarakat, ya tanda kutip kepentingan masyarakat, apa perluasan pemukiman, itu bisa saja. Tapi ada prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, mereka harus bermohon dulu supaya muncul kajian lingkungan hidup apakah layak tidak untuk masuk untuk areal-areal penggunaan lainnya, misalnya bangunan atau apa dan sebagainya. Sejauh mana kepentingan itu. Kedua juga akan muncul analisa, apakah lebih penting kita menjaga mangrove atau pemukiman. Itu juga harus menjadi dasar pemikiran kita untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan surat keputusan dia sudah memiliki alas hak, titel hak sebelum tahun 2011. Nah, sebelum tahun 2011 itu menjadi hak miliknya, tapi dengan catatan segera dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan untuk bermohon ke Kementerian Kehutanan untuk bisa dikeluarkan dari wilayah kawasan PPP. Pipit, ya. Jadi kalau yang di atas 2011, bagaimana juga Pak Sudirman supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, jangan masyarakat juga mentang-mentang sudah memiliki surat baik sertifikat maupun SKPT langsung saja melakukan penebangan termasuk penimbunan gitu. Memang itu persoalan yang mendasar ya, karena memang pemberian sertifikat itu kan kewenangan di Badan Pertanahan. Yeah. Kita tidak masuk ke ranah sana, hanya kita mengacu pada Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 kan. Di situ sudah jelas mengatakan beberapa kementerian ditujukan oleh instruksi itu, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Pertama menghentikan untuk melakukan penerbitan baru pada wilayah itu. Ke agraria juga sudah di instruksi itu di poin 1 ya pasal 3A itu mengatakan menghentikan penerbitan hak-hak alas tanah HGU ataupun hak pakai. Itu dihentikan, Pak. Nah, kata menghentikan berarti tidak akan harus ada pemberian sertifikat tanah pada kawasan yang dianggap itu kawasan mangrove yang masuk dalam peta indikatif PIPIP. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali kami sampaikan kita masih di dialog lintas pagi dengan topik mampukah mempertahankan mangrove yang tersisa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia.
Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama Dialog Lintas Pagi, RRI Toli, Buol, dan Parigi Motong. Kita masih membahas topik mampukah mempertahankan mangrove yang tersisa ya. Kita masih bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli, Pak Sudirman Lagora, dan kami juga masih coba menantikan sambungan komunikasi bersama Dan Lanal Toli, Pak Letkol Laut Pelaut Haryono, bagaimana juga peran dari Lanal dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan mangrove yang ada ya. Jangan sampai ada satu pihak yang cukup intens untuk melakukan penanaman, namun ternyata di pihak lain ada yang melakukan penebangan. Sehingga kalau ini terus terjadi, pasti kawasan mangrove tidak akan bertambah, tapi malah terus akan berkurang. Seperti disampaikan oleh Pak Sudirman bahwa untuk menanam satu batang mangrove ini membutuhkan waktu dan tantangan yang begitu berat ya. Dan kami juga masih menantikan kembali hubungan dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Toli, Pak Rahab. Kira-kira bagaimana kebijakan dari Badan Pertanahan menyikapi bagaimana tetap mempertahankan kawasan mangrove. Salah satunya bagaimana sebenarnya regulasi kawasan mangrove bisa disertifikatkan baik secara pribadi maupun secara korporasi ya. Dan di 0853 4383 1230. Baik, sambil masih menantikan hubungan dengan Dan Lanal Toli, saya kembali ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, kira-kira Pak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli, tantangan apa terberat yang dihadapi dalam rangka mempertahankan mangrove ini? Dan kira-kira tantangan tersebut apakah cukup ditangani oleh DLH atau perlu kolaborasi dari semua pihak? Termasuk aparat di tingkat bawah, karena mereka yang mengetahui kondisi wilayahnya, Pak Sudirman. Ya baik, jadi pertanyaan tadi kan, judulnya itu mampukah kita mempertahankan? Sebenarnya sih mampu. Menangani masalah mangrove itu bukan hanya Dinas Desa yang punya tanggung jawab. Seluruh stakeholder punya tanggung jawab yang sama, terutama pada instansi pemerintah di level bawah kayak kepala desa, teman-teman di kecamatan juga harus memantau. Karena apa? Bila mangrove ini rusak, yang akan kena adalah warga yang ada di situ. Kan situ persoalannya. Okay. Yang kedua, menanam mangrove saya sampaikan awal tadi bukan hal mudah. Banyak tantangan. Pertama, terjadi gelombang yang besar. Kedua, dirusak oleh hewan-hewan dari situ. Yang ketiga, namanya ditanam belum tentu tumbuh. Nah, banyak kasus terjadi. Contoh kita di daerah yang tadi Pak, apa itu perumahan rakyat nelayan yang di Ginunggung. Iya di Ginunggung. Nah, ini kan salah satu bukti nyata bahwa terjadi abrasi pantai yang luar biasa, di mana rumah sebagian masyarakat itu sudah di pinggir laut. Ya, termasuk sudah jatuh lah sebagian. Iya, termasuk kemarin mungkin kasus juga yang sempat mengancam transportasi kita adalah di daerah Bajugan, Pak. Iya. Nah, makanya kita DLH itu melakukan pendekatan persuasif, penyuluhan pada warga-warga di situ supaya sangat bijaksana untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah bibir pantai. Memang di dalam Undang-Undang 41 itu sudah tertuang. Hanya karena masuk di DAPL itu menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Nah, ini yang perlu kita cari solusi bersama. Bagaimana? Nah, ini juga harus ada koordinasi. Termasuk pemberian IMB, Pak. IMB ini harapan kami begini. Mangrove ini terbabat bukan hanya karena untuk pemukiman, tapi diambil untuk penyangga beton, rumah 2 lantai. Nah, ini juga kan berpotensi untuk mengurai populasi mangrove. Makanya dalam pemberian izin itu saya kemarin bicara dengan salah satu anggota dari PU mengatakan kalau ada pembahasan pemberian izin, tolong kita dihadirkan. Maksudnya supaya salah satu syarat untuk DIM harus jangan menggunakan bahan bakau untuk menjadi penyangga, bisa menggunakan besi atau bambu. Banyak alternatif lain nih bisa lakukan. Karena kalau itu Pak agak susah, nih kita jadi. Sekarang kan banyak laporan tentang hal itu. Itu kan yang perlu kita antisipasi sedini mungkin sebelum kawasan mangrove itu rusak. Ya, ternyata begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka mempertahankan kawasan
mangrove kita. Sehingga memang diperlukan ketegasan dan kolaborasi dari semua pihak, utamanya pihak-pihak yang berkompeten untuk terus mempertahankan kawasan mangrove kita. Dan baik di 0853 4383 1230 sambil kami juga masih menantikan narasumber yang lain karena memang kondisi cuaca ya. Baik, saya coba menyapa Pak Rahab selaku Kepala Kantor BPN Tuli Toli. Selamat pagi Pak Rahab. Halo Pak Rahab. Mic-nya Pak tolong dibuka Pak. Ya. Halo Pak Rahab, belum bisa kami dengar suaranya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik Pak Rahab, kita sudah bersama dengan Pak Sudirman di studio. Iya. Oke. Baik. Salah satu tantangan untuk mempertahankan kawasan mangrove adalah banyaknya kawasan-kawasan mangrove kita yang sudah tersertifikat atau memiliki SKPT. Nah, sebenarnya bagaimana Pak terkait hal ini BPN menyikapi, karena seperti disampaikan Pak Sudirman dan kita ketahui bersama bahwa mangrove saat ini menjadi salah satu perhatian dunia untuk tetap dijaga dan dilestarikan, Pak Rahab. Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa penanganan terhadap mangrove itu ada dua kewenangan ada di situ. Pertama, kewenangan yang berkaitan dengan hak keperdataan dengan kewenangan soal pola ruang. Sehingga saran saya adalah apa yang sudah belum bersertifikat itu bisa di-HPL-kan oleh pemerintah daerah. Sehingga tapi yang jauh lebih utama, yang penting buat saya sekarang adalah bagaimana RT RW itu segera direvisi. Syukur-syukur kalau bisa RDTR itu bisa kita wujudkan, sehingga di dalam bertindak penanganan terhadap mangrove itu ada kesamaan pendapat dan tindakan. Saya kira itu sementara. Oke. Tadi juga ada aspirasi dari masyarakat bahwa untuk mempertahankan kawasan mangrove diharapkan bahwa kalaupun sudah ada sertifikat dan SKPT di kawasan mangrove itu sebaiknya ditarik atau dibatalkan. Itu bagaimana kalau terkait aspirasi yang coba disampaikan oleh publik terkait hal itu, Pak Rahab? Oke, soal kepemilikan tidak, karena begini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu menjamin hak kepemilikan setiap warga negara terhadap seluruh wilayah Republik NKRI. Namun di dalam pola ruang itu tidak berpengaruh atau tidak saling membatalkan. Silakan masyarakat pegang SKPT, silakan pegang sertifikat, tetapi pola ruang tetap ada di tangan pemerintah daerah sebagai yang bertanggung jawab terhadap pola ruang. Oleh karena itu saran saya secepatnya kita wujudkan RDTR. Nah, saya bercermin ke beberapa daerah yang pernah saya tempati seperti Kota Palu itu, RDTR itu boleh dibuat sifatnya spot, tidak satu kaligus dalam satu kota, bisa per desa, bisa per kecamatan, kita buat RDTR. Seperti yang sedang dirancang oleh Morowali Utara sekarang itu, membuat RDTR itu sifatnya spot, tidak keseluruhan Kabupaten Morowali Utara. Saya kira itu bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut Pak Rahab dan Pak Sudirman, saya coba menyapa dulu Pak Dan Lanal Tuli Toli yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dan Lanal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Pagi hari ini kita kembali membahas mampukah mempertahankan kawasan mangrove yang masih tersisa. Saya lihat juga Lanal dalam beberapa kegiatan intens melakukan upaya-upaya penanaman. Tapi tentunya upaya penanam yang dilakukan oleh Lanal, tapi di sisi lain kita masih melihat adanya pengerusakan mangrove. Nah, bagaimana Lanal melihat fenomena ini, Pak? Karena tentunya upaya pelestarian juga harus dibarengi dengan upaya menjaga kawasan yang masih ada, Pak Lanal. Betul apa yang disampaikan Pak Sarjono. Jadi kalau tagline-nya mampukah, saya yakin kalau kita bersama-sama itu pasti tidak akan mungkin tidak bisa kita lakukan. Tetapi yang saya optimis adalah bisa. Kalau kita bersama-sama, baik masyarakat, atau aparat, maupun dinas lingkungan hidup, mempunyai komitmen yang kuat, saya yakin bisa. Tergantung kemauan dari kita.
Betul apa yang disampaikan bahwa Lanal memang kita menjadi penggerak penanaman hutan mangrove karena kita sadari bahwa pantai ini adalah masa depan kita. Ya, saya ulangi, ini harus garis bawahi masa depan kita. Apa kaitannya dengan mangrove? Oh, sangat besar sekali mangrove itu. Karena apa? Dengan adanya pantai, berarti di situ ada kehidupan nelayan masyarakat pesisir. Kalau mangrove kita tebang tanpa adanya analisis dampak lingkungan AMDAL, dilibatkan kajian dari lingkungan hidup nggak dilibatkan, ya pelan namun pasti biota laut yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya jangan disalahkan, pelan namun pasti akan berkurang dan masyarakat nelayan yang akan menjerit. Itu pasti. Ini hanya masalah waktu. Jadi kita, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Toli-Toli senantiasa mengingatkan kepada masyarakat pesisir pantai, dan kita seyogyanya memang tidak bergerak secara parsial. Artinya kita bersatu. Bersatu untuk sama-sama, mari kita edukasi masyarakat. Sejauh ini memang yang kita lakukan masih parsial. Dalam hal ini Pangkalan TNI Angkatan Laut seringkali kita bergerak secara parsial, terutama masyarakat pesisir pantai. Kita sampaikan bahwa mangrove itu manfaatnya banyak. Selain menjaga kualitas air, juga bisa membantu mencegah pemutihan terumbu karang, pelindungan pantai dari abrasi, terus penyerap karbon, penyedia mata pencarian, mendorong ekowisata, dan di situ banyak keanekaragaman hayati. Jadi ini yang tidak kita sadari bersama. Oke, ya. Tapi Pak Danlanal, terkait kegiatan-kegiatan baik secara individu maupun kelompok yang melakukan perusakan kawasan mangrove kita, selama ini apa yang coba dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut sendiri, Pak, untuk mencegah jangan sampai pengerusakan yang dilakukan berkelanjutan bahkan meluas di area yang masih ada, Pak Danlanal? Ya betul, kita saat ini memang hanya bisa menghimbau karena kita butuh peraturan daerah yang disampaikan kita. Jadi kalau memang ada peraturan daerah yang melarang untuk melaksanakan penebangan pohon mangrove, kita akan tegakkan. Tetapi di sini yang disampaikan oleh Bapak Pertanahan dari Pak Rahab itu betul, karena mereka ada sertifikatnya di situ. Jadi kita terbentur masalah legalitas. Kita pun bisa melaksanakan penegakan, tetapi begitu ditunjukkan ada sertifikat, ya itu yang jadi masalah. Tapi mereka ya memang ini adalah salah satu kita sampaikan ke masyarakat hanya bentuk imbauan. Terus kita berikan edukasi, ini loh dampaknya kalau pohon mangrove ditebang seperti ini, agar mereka dalam dirinya mereka sadar bahwa selama ini saya merusak dan akibatnya luar biasa, karena laut itu bukan hanya milik kita tetapi masa depan anak cucu kita. Itu yang kita selalu dengungkan dan kita sampaikan kepada masyarakat pesisir. Oke, baik. Saya ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, seperti apa disampaikan oleh Pak BPN dan juga Pak Danlanal, bahwa diharapkan pemerintah juga bisa lebih tegas untuk mengatasi bagaimana mempertahankan kawasan mangrove. Salah satunya membuat peraturan rencana detail tata ruang kita. Sebenarnya selama ini bagaimana, Pak, supaya seperti disampaikan oleh Pak Danlanal tadi, kalau pemerintah daerah sudah membuat aturan bahwa kawasan itu tidak bisa diganggu-gugat, maka pihak Lanal juga akan bisa bersikap tegas jika ada upaya-upaya perusakan. Silakan Pak Sudirman. Iya, jadi terima kasih banyak beberapa masukan tadi. Yang pertama saya memberi apresiasi Pak Danlanal yang selama ini sangat luar biasa menyuarakan, bukan hanya menyuarakan, tapi melakukan. Jadi bukan melakukan penanaman mangrove, karena begitu pentingnya tanaman mangrove buat kehidupan manusia dan untuk anak cucu kita itu kan. Yang kedua, memang PR kami
di pemerintah daerah untuk membuat perda karena ini masuk kawasan. Jadi kalau tadi Pak dari pertanahan mengatakan harus masuk ke dalam APL, memang ini masuk dalam APL. Nah, ini masuk dalam APL, tidak masuk dalam kawasan hutan. Hanya masuk dalam peta indikatif kawasan penyebaran kawasan mangrove yang perlu kita lindungi, kan begitu, sesuai instruksi Presiden. Nah, tidak ada persoalan untuk kita lakukan alih fungsi, tidak ada. Hanya ada prosedur mainkan seperti disampaikan Pak Danal tadi, saya sepakat. Harus ada analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya. Analisa dapat kita lakukan kalau ada pemohon, ya toh? Nah, itu pun harus ditinjau, kelayakan bisa enggak, urgensi kepentingan seperti apa, ya toh? Untuk rakyat benar atau bagaimana, kan kita lihat toh? Atau pembangunan yang ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi ke masyarakat. Karena di pasal 33 Undang-Undang 45 sudah diamanatkan gitu toh, bahwa hutan, tanah dan air ini adalah dimiliki oleh negara tapi untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Ya, oke. Baik, sebelum kita lanjut, saya coba menyapa dulu Pak Abdul Haris Laparako selaku Kepala Desa di mana? Di daerah Parimo ya. Ya, Sekdes Taupa di Kabupaten Parimo. Selamat pagi Pak Abdul Haris. Halo Pak, mic-nya tolong dibuka dulu. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita berbicara tentang kawasan mangrove. Saya tahu juga Kabupaten Parigi Motong merupakan kawasan pesisir. Nah, bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah di Parigi Motong selaku Bapak selaku Sekdes sendiri, karena untuk menjaga mangrove memang dimulai harus dari tingkat paling bawah. Silakan Pak Abdul Haris. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk mangrove sebenarnya, untuk pelestarian mangrove, kalau untuk di desa itu saat ini masih menggunakan sistem tradisional, karena untuk Taupa juga punya mangrove, sehingga kemarin kita beberapa kegiatan kami laksanakan di sana, mengajak para pecinta alam, adik-adik SMK Taupa untuk menanam mangrove. Jadi untuk upaya pelestariannya masih sistem seperti itu, belum ada intervensi dari pihak-pihak pemerintah daerah dalam hal untuk pengelolaan dan pelestarian mangrove sendiri. Alhamdulillah untuk mangrove Taupa itu masih terjaga dan itu masyarakat lokal yang memeliharanya. Ya. Oke, ini kan salah satu tantangan terberat untuk tetap menjaga dan melestarikan kawasan mangrove adalah terkait bagaimana kawasan mangrove itu tetap menjadi kawasan konservasi, artinya tidak ada alasan baik milik pribadi maupun korporasi, karena salah satu tantangan yang dihadapi saat ini dalam mempertahankan mangrove adalah karena sudah adanya alasan di atasnya. Nah, bagaimana untuk Desa Taupa sendiri untuk mengantisipasi hal ini, Pak Abdul Haris? Sejauh ini belum ada intervensi seperti itu, belum ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi kami sudah berkomitmen dengan masyarakat yang ada di sekitaran mangrove itu untuk bisa bersama-sama menjaga mangrove itu dari kejahatan luar, sehingga setiap ada gerakan-gerakan mengkhawatirkan, gerakan-gerakan mungkin ada orang-orang dari luar yang mau merusak mangrove itu, mereka langsung konfirmasi ke pemerintah desa. Jadi peran masyarakat sini sangat penting, Pak Abdul Haris ya? Oke. Baik, saya kembali ke Pak Rahab selaku Kepala Kantor BPN ATR Kabupaten Toli-Toli. Pak Rahab, seperti Bapak sampaikan bahwa negara menjamin kepemilikan tanah bagi setiap warga negara. Nah, tapi dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana juga ke depan BPN lebih selektif lagi dalam mengeluarkan legalitas utamanya di kawasan mangrove? Karena seperti Pak Sudirman sampaikan, untuk yang di atas tahun 2011 ini agak setengah mati untuk dikeluarkan sertifikat bagi kawasan-kawasan mangrove atau pesisir, Pak Rahab. Ya, baik, terima kasih. Untuk kedepannya kita akan lebih, saya tidak bilang yang lalu salah, tapi mungkin lalu ada yang kurang.
kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak lingkungan hidup, kemudian pihak kehutanan, dan kita tidak akan terikat tanpa rekomendasi dari instansi terkait. Saya kira itu komitmen bagi BPN. Kemudian tadi ada saya mungkin Pak, tadi ada yang bukan APL, HPL, hak pengelolaan. Jadi bukan areal penggunaan lain, tetapi hak pengelolaan itu adalah merupakan aset pemerintah daerah. Dan di atas HPL itu dapat diberikan hak milik maupun hak guna bangunan, bahkan hak guna usaha. Ya, terima kasih. Ya, tapi dari BPN sendiri Pak, apakah juga ada data sebenarnya sudah berapa banyak luasan kawasan mangrove kita yang alih fungsi, dan kira-kira masih berapa banyak yang perlu menjadi perhatian semua pihak untuk tetap menjaga dan melestarikannya Pak Rahab? Sebenarnya pemberian sertifikat terhadap areal yang ada mangrove sesungguhnya itu BPN tidak memberikan alih fungsi, tetapi hanya memberikan legalitas saja. Nah, tadi soal pola ruang itu ada sama pemerintah daerah, sehingga tidak terkait antara hak kepemilikan dengan pola ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya kira saya setuju Pak Lanal bahwa kita harus secara bersama-sama untuk dan saya kira memang mampu kita pertahankan asal kita bersama-sama. Baik, di 0853 4383 1230 kembali kami sampaikan nomor interaktif yang bisa Anda hubungi di pagi hari ini 0853 4383 1230. Bagaimana aspirasi atau masukan dari Anda masyarakat pendengar RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong? Topik kita cukup menarik sekali karena terkait kawasan mangrove ini bukan hanya menyangkut hajat hidup 1-2 orang, tapi banyak orang. Apalagi daerah kita merupakan daerah yang rawan dengan bencana alam tsunami. Untuk menjaga itu adalah dengan tetap mempertahankan kawasan mangrove. Baik, ada Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, apa yang bisa menjadi masukan Bapak terkait topik kita pagi hari ini? Ya, halo Pak Chandra. Ya, baik. Rupanya masih mengalami gangguan komunikasi kita. Banyak sekali masyarakat ingin bergabung di line telepon untuk pagi hari ini karena memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama ya. Di 0853 4383 1230. Saya kembali ke Pak Dan Lanal Toli-Toli. Ya, Pak Dan Lanal, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada, utamanya di kawasan kota Kabupaten Toli-Toli, bahwa memang rata-rata kawasan mangrove kita ini sudah ada yang memiliki Pak, bahwa bahkan saya pernah jalan-jalan ke suatu tempat Pak, satu kawasan itu katanya milik satu orang Pak. Nah ini kan tentunya bagaimana kalau kita bisa menjaga dan tetap melestarikan kalau kawasan itu sudah ternyata dimiliki oleh salah satu orang. Nah bagaimana Pak Dalanal melihat fenomena ini di tingkat lapangan Pak Dalanal? Ya betul Pak Sardono. Jadi kita Pangkalan TNI Angkatan Laut hanya bisa menghimbau kepada pemilik itu bahwa ya kita menghimbau agar kawasan itu jangan ditebang dan dialihfungsikan untuk dialihfungsikan sebagai bangunan-bangunan, karena kita perlu ketahui bahwa untuk melindungi abrasi pantai dan sebagainya itu kita butuh pohon mangrove. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menghimbau, terus kita berikan pemahaman, dan kita berikan contoh-contoh dengan cara seperti itu, melestarikan, kita menanam dengan niat baik kita. Insya Allah saya yakin dan percaya pemilik kawasan itu yang sudah punya sertifikat mungkin bisa tergerak hatinya. Tetapi kalau kita melaksanakan represif ya, itu menurut saya kesalahan terbesar kalau kita melaksanakan represif. Karena apapun bunyinya kalau sudah hak milik terserah yang mempunyai, mau dibikin apa. Ya, kita bisanya hanya menghimbau dan memberikan contoh bahwa ini, terus kita memberikan pemahaman dengan secara persuasif. Oke, baik Pak Dalan, sebelum lanjut ada Pak Chandra yang dari tadi sudah ingin bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Chandra.
Halo Pak Chandra. Baik. Ya. Baik, silakan Pak Chandra. Ya, rupanya sedikit gangguan komunikasi kita di line interaktif 0853 4383 1230. Silakan untuk ada pendengar yang pagi ini ingin memberikan masukan dan saran terkait topik kita, bagaimana mempertahankan kawasan mangrove. Baik, saya kembali ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, seperti disampaikan oleh Kepala BPN dan juga Pak Dan Lanal bahwa mempertahankan kawasan mangrove ini lebih pada himbauan-himbauan karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan-kawasan yang ada sebagian besar juga sudah memiliki kepemilikan begitu. Bagaimana juga upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Pak untuk mendekati masyarakat pemilik kawasan mangrove ini bahwa mereka tetap boleh memegang hak atas tanah itu tapi diupayakan jangan melakukan penebangan. Tapi bagaimana kawasan mangrove mungkin dijadikan tempat wisata Pak Sudirman? Ya, jadi memang dilemanya di situ ya. Hampir seluruh kawasan mangrove yang berpotensi untuk pemukiman sudah bersertifikat. Nah, punya alas hak. Nah, sampai disampaikan Pak Kepala Badan Pertanahan tadi, saya sepakat dan kami mendukung komitmen beliau bahwa ke depan itu pada saat akan melakukan penerbit sertifikat akan melakukan dulu koordinasi, bahkan beliau sampaikan menunggu rekomendasi. Nah, ini satu hal yang baik dan bagus tuh mengarah dalam rangka mempertahankan sisa mangrove yang ada. Nah, tentu kami juga langsung melakukan juga edukasi. Nah, inilah nanti juga PR buat kami bagaimana kita juga akan ke depan ini akan menata daerah-daerah mangrove yang sudah dibabat tapi sudah memiliki sertifikat. Bukan untuk ke hukum, tidak. Kita mencoba melakukan pendekatan kepada pemilik-pemiliknya untuk kepentingan orang banyak. Mungkin dari sertifikat yang dimiliki bisa diikhlaskan sebagian yang daerah pantai untuk kita tanam mangrove ya. Kan bisa juga kembali beliau hibahkan kepada negara daerah atau supaya menjadi kawasan pelindung pantai. Oke. Baik, kembali kami sampaikan 0853 4383 1230. Mudah-mudahan line interaktif kita bisa berfungsi dengan baik karena banyak masyarakat ingin bergabung pagi hari ini. Baik, ada Pak Alpayat. Selamat pagi Pak Alpayat. Selamat pagi Bung Sardon. Oke, singkat waktu kita karena pagi hari ini. Apa yang bisa menjadi masukan dan kira-kira usul nyata dari Pak Alfayat untuk menjaga mangrove kita ini? Silakan Pak. Siap. Yang pertama, saya apresiasi kepada Dan Lanal telah menjadi motivator khususnya tentang penanganan mangrove yang ada di Kabupaten Toli maupun di Kabupaten Buol serta Kabupaten Parigi Motong. Tetap semangat Komandan, jangan kendor. Kalau perlu bila mana ada masyarakat yang melaksanakan atau kedapatan tangkap kedapatan merusak atau menebang, langsung adakan penindakan, tangkap, kemudian seret dia. Di samping setelah memberikan motivator, tangkap, seret dia. Kemudian selanjutnya dari Pemda, dari dalam hal ini pemerintah yang telah mau menyusun undang-undang atau perda, saya kira lebih dipertegas lagi perdanya, jangan setengah-setengah. Kemudian selanjutnya dari pertanahan, jangan serta-merta langsung mau mengeluarkan kalau misalkan ada masyarakat yang mau mengusulkan SKPT berdasarkan dari luar yang jelasnya menyangkut persoalan mangrove, langsung di garis merah tidak boleh diberikan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Alfayat. Usul konkret yang coba disampaikan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan mangrove yang masih tersisa. Nah, mungkin ke Pak Abdul Haris sebelum saya akhiri, bagaimana Desa Taupa memberikan usulan warga untuk memiliki lokasi di wilayah pantai yang ada tanaman mangrove-nya, Pak Abdul Haris? Silakan. Ya, mic-nya Pak, silakan. Pak Abdul Haris, suaranya belum kami dengar. Ya, silakan. Sudah. Ya, silakan. Terima kasih sampaikan bahwa untuk pelestarian mangrove di
Desa Taupa itu sejak tadi saya sampaikan bahwa kita masih menggunakan metode yang sangat sederhana karena masih sangat tradisional, tapi alhamdulillah masyarakat dengan tingkat kesadarannya yang tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, mereka sukarela untuk kemudian mau menjaga mangrove yang ada di Pulau Pomponan khususnya. Ini pulau yang sangat dekat dengan Desa Taupa, dan setiap kali ada hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada mungkin yang ingin merusak mangrove, itu mereka secara otomatis spontan kemudian menyampaikan itu kepada pemerintah desa. Nah, ini upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga, sekalipun metodenya masih sangat tradisional. Belum ada aturan-aturan baku yang digunakan begini dan begitu, tetapi alhamdulillah sampai saat ini pulau yang memiliki mangrove yang cukup besar itu sekarang masih tetap terjaga. Itu yang menjaga itu masyarakat yang ada di sekitaran situ, masyarakat Taupa yang pekerjaan hariannya sebagai nelayan, mereka mungkin setiap saat itu ada di tempat itu. Oke, baik. Oke, baik, ya. Baik, dan kembali kami sampaikan untuk pagi hari ini di 0853 4383 1230. Saya ke Pak Rahab. Pak Rahab, tadi ada usul konkret dari Pak Al-Fayed. Nah, bagaimana BPN menyikapi hal ini, Pak? Karena di acara aspirasi publik tadi juga mengatakan bahwa untuk area-area kawasan mangrove atau pesisir kita ini, kebanyakan rata-rata katanya yang memiliki adalah orang-orang yang memiliki pengaruh atau pejabat, Pak. Nah, ini tentunya bagaimana juga kalau Pak Rahab melihat situasi yang ada, bahwa diharapkan para pimpinan kita ini juga bisa memberikan contoh real ke tengah masyarakat, sehingga kawasan mangrove kita yang masih tersisa dan walaupun sudah disertifikatkan, diharapkan tidak musnah, Pak Rahab. Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwa pertama, kalaupun mereka udah pegang sertifikat, di dalam sertifikat itu ada kewajiban memelihara dan menjaga kelestarian. Berarti ketika dia langgar itu bisa dilakukan tindakan. Namun saya sependapat dengan Pak Danlan tadi bahwa kita harus punya regulasi dulu untuk memberikan sanksi kepada mereka. Yang kedua, mulai hari ini ke depan Pak BPN tidak akan melakukan sertifikat terhadap mangrove tanpa ada rekomendasi dari lingkungan hidup. Yang ketiga, bahwa kalau misalnya ada pihak yang memiliki, saya tidak pernah takut sama mereka yang berpengaruh apabila kita pegang aturan perda. Nah, jadi untuk melawan orang-orang seperti itu harus dengan aturan, bukan dioleh dengan person. Tapi saya bisa lawan dengan aturan. Saya kira kuncinya ada di aturan perda, RDTR, paling tidak RT/RW yang sedang direvisi. Waktu kita ada dialog di RRI, dari penanaman modal mengatakan menghentikan pelayanan. Saya bilang jangan dihentikan pelayanan, karena itu menjadi persoalan baru. Karena RT/RW yang sedang direvisi, sepanjang belum ada yang baru, maka yang lama tetap berlaku. Oleh karena itu, tadi saya sarankan kalau memang kita mendesak RDTR sifatnya spot. Oke. Baik, mungkin ini sekaligus closing statement dari Pak Rahab. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana dengan situasi dan kondisi yang ada? Kemarin juga saya sempat jalan-jalan di salah satu kawasan itu, ternyata milik satu orang dan dipecah-pecah untuk dijual kepada pihak lain. Ini adalah kawasan bakau, Pak. Nah, sebenarnya aturan dari BPN, satu orang itu minimal berapa hektar, Pak, yang bisa dimiliki oleh masyarakat? Apakah boleh dalam satu kawasan atau hanya luasan tertentu? Mungkin juga sekaligus closing statement dari Pak Rahab dalam rangka menjaga kawasan pesisir kita ini. Ada memang pembatasan terhadap tanah pertanian. Jadi, namun untuk kawasan kita Toli-Toli itu memang sangat luas, karena pembatasan luas kepemilikan itu didasarkan pada kepadatan penduduk. Jadi, sehingga memang kalau kita menghitung itu belum melewati batas maksimum untuk tanah pertanian saja, bukan kalau ini kan masuk dalam kawasan non pertanian. Nah, di BPN itu hanya ada dua mengenal, pertanian dan non pertanian.
Nah, kalau untuk mangrove itu masuk di tata ruangnya masih masuk dalam non pertanian. Dan untuk batas kepemilikan belum, karena kita punya kepadatan penduduk masih belum padat. Ya. Baik, terima kasih Pak Arhab untuk waktunya. Setahu Bapak saat ini sementara mengikuti kegiatan di Palu, tapi sudah meluangkan waktu. Harapan kita bersama apa yang disampaikan Pak Arhab bisa menjadi komitmen dan segera ditindaklanjuti. Baik, saya ke Pak Dan Lanal Tulitoli. Mungkin juga sekaligus closing statement Pak Dan Lanal. Tadi ada harapan dari Pak Alfayat, mungkin ini juga mewakili masyarakat lainnya. Bagaimana ada tindakan tegas yang diberikan bagi masyarakat yang terbukti melakukan perusakan kawasan mangrove. Karena rusaknya mangrove bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi oleh banyak orang, utamanya dalam satu kawasan itu Pak. Karena apalagi daerah kita ini masuk daerah rawan bencana tsunami, sehingga untuk mengantisipasi dampak yang sangat besar adalah bagaimana mangrove kita tetap lestari. Silakan Pak Dan Lanal. Terima kasih Pak Sarjono. Jadi saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Haris tadi, luar biasa. Memang luar biasa, memang seharusnya perangkat desa harusnya seperti itu. Yang pertama Pak, kita dalam kegiatan ini kita harus yakin bahwa kalau kita bisa pasti bisa. Itu kata kuncinya. Yang kedua, laut ini adalah masa depan kita dan anak cucu kita. Dengan menjaga dan melestarikan pohon mangrove berarti menjaga asa untuk masa depan anak cucu kita. Yang ketiga, mari kita sama-sama bahu-membahu, berkoordinasi, komunikasi, dan saling menjaga mangrove kita supaya lestari dan masyarakat nelayan pesisir bisa menikmati dengan menangkap ikan, tidak sampai jauh-jauh sampai ke berapa jauh sampai ke tengah lautan. Jadi cukup jangkauan 2-3 mil bisa dapat ikan dengan menjaga mangrove. Jadi mari kita lestarikan pohon mangrove mulai dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Masa depan ada di tangan kita. Mari kita bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan pohon mangrove dari usaha untuk penebakan dan menghapus dari pesisir-pesisir pantai yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Sudirman. Pak Sudirman, dari hasil perbincangan kita di pagi hari ini, bagaimana mempertahankan kawasan mangrove yang ada. Nah, Pak Sudirman mewakili pemerintah daerah sendiri. Kira-kira dalam waktu dekat ini, langkah apa yang harus dilakukan semua pihak? Karena untuk mempertahankan mangrove, ini membutuhkan kolaborasi mulai pemerintah tingkat bawah sampai pemerintah di tingkat atas, termasuk stakeholder terkait. Apa yang bisa menjadi penekanan untuk hal ini bisa segera menjadi langkah nyata di tingkat lapangan, Pak Sudirman? Ya, baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Dan Lanal, Pak Kepala Badan Pertanahan, salah satu juga penelpon tadi, ini suatu saran yang luar biasa, bentuk kepedulian. Ini pernyataannya Pak Kepala Pertanahan tadi yang luar biasa, Pak. Itu belum saya dapat pernyataan sebelum, mohon maaf, ini luar biasa. Ini salah satu niat yang baik dalam rangka mempertahankan kondisi mangrove. Nah, apa yang kami lakukan? Jangka pendek ini adalah kita akan melakukan sosialisasi, ya. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di sinilah pemerintah itu hadir dalam rangka mengayomi juga masyarakat lainnya, ya, untuk memberi sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya lewat apa saja yang supaya masyarakat paham dan tahu dan bisa dia berbuat. Jadi bukan hanya pada paham, hanya pada tahu, tapi dia bisa berbuat melestarikan mangrove karena mangrove ini sangat-sangat penting untuk perlindungan daerah pantai. Tuh. Yang kedua, tentu jangka menengah ke depan kita lagi berpikir untuk membuat perda tentang mengatur kawasan yang ada tanaman mangrove-nya, termasuk perubahan revisi RT/RW. Atau kita masukkan bahwa ini daerah berpotensi untuk dilakukan penyebaran pemukiman supaya karena pemerintah ini ada dua hal yang dia jaga adalah kesejahteraan rakyat dan melindungi masalah lingkungan. Jadi dua hal ini menjadi tanggung jawabnya harus dihubungkan bahwa ini menjadi tanggung jawab kita, masyarakat juga tidak susah, dia bisa mendapatkan pemukiman yang wajar, tapi tidak juga merusak lingkungan. Ini
Pemerintah itu tidak pernah mengatakan tidak bisa, semua bisa, tapi ada koridor-koridornya. Nah, statement saya terakhir mengatakan bahwa mari kita bersama-sama, mulai dari tingkat bawah, untuk sama-sama menjaga kelestarian mangrove daerah pesisir pantai. Bila ada hal, ada indikasi sebelum jauh melangkah, itu segera dilaporkan. Kita punya tim pengaduan untuk bisa melakukan jangan. Sampai hari ini sudah berapa kasus yang kita turun, tapi ada yang menjadi kewenangan kami dan ada yang tidak menjadi kewenangan kami. Yang tidak menjadi kewenangan kami, kita akan sampaikan kepada instansi yang punya kewenangan terhadap hal itu. Kira-kira terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudirman, Pak Rahab, dan juga untuk Pak Danal Tulitoli, untuk Pak Abdul Haris selaku Sekdes Taupa Kecamatan Taupa Kabupaten Parigi Motong yang dengan kearifan lokal tetap bisa menjaga kawasan mangrove. Diharapkan ini juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Tulitoli, mengingat pentingnya keberadaan mangrove bagi kehidupan biota laut, termasuk kehidupan manusia. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan menonton program dialog kami, mohon maaf untuk line interaktif karena pagi hari ini ada sedikit gangguan sehingga tidak semua bisa kami terima. Tapi tentunya seperti disampaikan oleh Pak Danal, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang harus menjaga dan mempertahankan kawasan mangrove. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. RRI Radio Tangga Bencana.